jangan terlalu berfokus pada hal-hal yang di luar kita. Kadang-kadang itu terlalu fokus lihat selebgram ini, lihat influencer ini pengen kayak gitu, lihat ini pengen kayak gitu, kan pengen aja semua tuh benar-benar pengen. Nggak apa-apa sih, tapi tanya gitu sama diri sendiri. Hai leaders, apa kabar hari ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Aduh, senang sekali ya. Kesempatan hari ini saya yang ada di bangku Anda. Anda lagi ya. Di kursi Anda. Iya, Anda Nggak memang apa-apa hobinya mengkudeta ya. Oke, tidak apa-apa. Oke. Teman-teman leaders yang ada di rumah di JBS Podcast, episode kali ini saya yang ada di sini karena saya akan menanyakan beberapa hal untuk rekan saya yang di sebelah kanan saya ini. Sudah pada kenal beliau adalah Coach Prima. Kayaknya semangat banget ya habis buka puasa. Iya, namanya gitu juga Prima kan. Oh, selalu prima dalam kesempatan apapun. Yes. Prima anugerah. Yes. Oke. Nah, kalau bicara tentang Mbak Prima nih, terakhir kemarin itu kan ada di kelas gitu kan. Ternyata mengulik sebuah Apa tuh? sebuah pembahasan yang sangat inget banget bagi saya. Oh, apa yang itu? maka dari itu saya harus tanya juga di podcast ini, karena Oke. ada beberapa hal yang saya itu nggak paham juga, Kak. Oke. Iya, memang orang nggak tahu ya, memang karena nggak paham kan, Iya. makanya perlu ditanya. Betul, kan. maka dari itu kita harus tanya. Di antaranya itu adalah ketika Apa tuh? gini, kita bicara tentang public speaking, Yes. bicara tentang komunikasi, itu biasanya leaders atau public speaker itu kan ada yang merasa ketika menyampaikan segala sesuatu itu, aku kayaknya sudah hafal kok materinya. Oke. Product knowledge-nya aku sudah paham kok. Tapi kok gimana gitu? Kok aku tuh menyampaikan nggak nyaman gitu loh, Kak. Jadi berujung ke nggak pede. Akhirnya malah udah ya apa wis Anda aja yang bicara gitu. Padahal dia udah ini materinya Iya. udah oke. Padahal materinya sudah oke, kemudian persiapannya sudah lumayan. prepare, kayak well prepare gitu kan. Udah disiapin semuanya deh, tapi who am I? Oh gitu. Siapa aku? Gitu. Saya belum tahu. Gitu. Jadi nggak nyaman. Nggak nyaman. Itu termasuk apa ya? Kalau dibilang kemarin saya taunya kayak personal power. What the meaning of personal power? So personal power is a key. Oh, Ya, personal power is a key. Jadi sebagai seorang leader, sebagai seorang public speaker gitu, kita memang kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang mungkin bagi sebagian orang gitu, ketika berbicara di depan publik itu yang menjadi masalah bukan materinya gitu, bukan tentang dia nggak berani tampil secara, maksudnya gugup itu adalah efek gitu, efek gitu, gugup itu efek gitu. Aku ini udah tampil loh berkali-kali, tapi kok aku nggak menemukan gitu, saya kok tidak menemukan sesuatu hal gitu loh. Something in myself. Ya, dan itu bahkan sebetulnya audiens merasakan gitu. Kadang-kadang audiens, ini orang kenapa ya gitu. Sebenarnya ngomongnya bener sih, materinya oke gitu. Cuman kok kayak nggak dapet feel-nya gitu loh. Gitu. Oke, So, berarti aku ngerti gitu kan. Berarti kayak gini kan Kak Prim. Misalnya kita kalau misalnya kita ngomong masalah tokoh gitu kan. Ya. Kalau kita ngomong masalah dunia misalnya motivasi dan sebagainya, itu kan kayaknya ada tokoh yang namanya Mario Teguh. Yes. Oh, karena feel-nya beliau motivasi. Motivator, berarti ya. personal powernya itu sebagai as a motivator. Iya. Oke. And then jadi personal power itu menjadi satu kunci sebetulnya untuk seseorang bisa tampil atau bisa perform dengan nyaman. Gimana tuh caranya? Kan ada banyak orang perform tapi nggak nyaman. Iya. Materi bagus, persiapannya luar biasa. Oke. Segala sesuatu udah oke, tapi dia nggak nyaman menjadi dirinya sendiri karena Betul, dia betul, belum betul. menemukan apa sebetulnya kekuatan yang ada pada diri dia gitu loh. Ditangkap berarti harus menemukan kekuatan yang ada dalam diri. Yes, dan kekuatan itu adalah harus sesuatu yang memang dia minat, dia seneng. Kalau misalnya orang ngomongin itu happy, misalnya kalau tentang materi ini, misalnya gini deh. Masalah budaya, ngomongin masalah Enggak, budaya. simpelnya aja gitu ya. Kan banyak yang sekarang kan youtuber gitu kan ya. Maksudnya mereka selebgram atau mereka tuh punya ini sendiri. Aku tuh ini loh Suka seneng ngulik banget masalah. ngomongin tentang
make up atau ngomongin tentang masak misalnya gitu, atau kue. Sekarang kan mau lebaran nih ya. Dia tuh kalau urusan resep kue itu seneng banget, mau itu ngumpulin referensi, aku bisa loh kuenya dimodif kayak begini. Seneng kan dia, happy kan. Tapi ternyata ada tuntutan dari luar, dia tuh harus ngevlog masalah make up. Nah, fake dong. Nah, makanya fake it until you make it itu sebetulnya sih kalau saya pribadi itu saya tidak setuju gitu ya. Karena nggak semua harus kita fake it gitu loh. Jadi kita tuh perlu untuk menghadiahkan diri kita di depan publik. Reward. Ya, itu dengan nyaman. Jadi di situ kalau misalnya kita nyaman ngomong itu, kita happy, kita menjiwai. Mau materi kayak gimana udah ada di sini. Karena memang kita passion. Yes. Gitu, bisa arahnya ke situ. Jadi kalau misalnya memang kita ngomongin soal urusan yang berhubungan dengan resep tadi, misalnya bikin kue kering atau apa, aku bisa modifikasi kayak gini. Aku nanti bikin ini dong vlog gitu, bikin YouTube gitu ya, channel YouTube gitu. Coba, dan ketika mencoba itu, meskipun ya masih ada kekurangan sana sini mungkin penyampaiannya atau apa, tapi dia tidak akan bermasalah karena dia seneng, karena dia happy dan kekuatan dia ada di situ. Jadi nanti dia berprogresnya mudah, gampang, karena kan memang startnya udah oke gitu. Dari startnya dia memang udah nyaman, dia sudah selalu happy lah bawaannya kalau tentang itu. So caranya untuk bisa nyaman itu ya kita harus nyaman dulu lah. Kitanya sendiri tuh harus bisa dikendalikan. So personal power itu kenapa sih bilang personal power is a key? Karena memang dalam kita perform itu ya kita harus bisa bagaimana kita memberikan pengaruh kan gitu, memberikan pengaruh kepada audiens. Bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kepada audiens kalau kita sendiri belum beres, kita belum nyaman, kita belum beres, ada sesuatu hal yang masih belum selesai gitu loh. Dari diri sendiri. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah nih mau menemukan nih personal powernya itu first step, apa yang harus dilakukan? Cari sesuatu hal yang kita suka dari hobi. Okay. Meskipun kadang-kadang itu dan mungkin bagi sebagian orang itu sepele. Contoh gini, saya menemukan ada salah satu influencer gitu di Instagram gitu ya. Dia itu momi yang pokoknya isi kontennya adalah tentang gendongan. Cara menggendong model M-shape, cara menggendong ini, gendongan yang tinggal gini lah. Pokoknya aneka macam gendongan itu. Dia banget. Sampai kita praktekin sendiri aja kita kesulitan untuk dia enggak gitu. Jadi itu kan sepele banget kan. Siapa sih yang mau bahas gitu kan. Itu sepele banget. Tapi karena dia menemukan itu, dia coba, dia mau untuk mencoba dan dia mau. Nah, akhirnya dia explore dan sekarang followersnya luar biasa dan dia mampu memberikan pengaruhnya tuh luar biasa kepada audiens gitu. Jadi kalau misalnya sampai gini, saya pun juga gitu. Kalau misalnya pengen cari orang yang bisa mempraktekkan gendongan model ini pasti dia. Pasti aku kunjungi itu IG-nya. Berarti kalau kita analogikan tuh kayak spesialis dokter gitu nggak sih? Iya, seperti itu. Dan dia pada saat bikin konten, ya kalau misalnya orang gitu kan, bikin konten yang kayak gimana? Enggak, dia cuman pakai daster boleh, dia pakai yang penting kan gendongannya itu, dan orang nggak akan terlalu mempermasalahkan apa-apa gitu karena ya yang penting audiens tahu gitu bahwa dia memang ahlinya di situ. Nah dengan begitu berarti kan dia sudah menemukan itu. So step yang pertama adalah cari apa yang kita suka, apa yang kita minati. Kalau misalnya memang kita minatnya masaklah, coba gitu sampai benar-benar expert dalam perjalanannya. Kalau misalnya memang kita suka berdendang misalnya, ya nyanyikanlah dengan suara indahmu gitu. So dari situ kita bisa tahu saya memang nyaman, happy dan saya expert di situ gitu. Soal expert itu kan waktu gitu. Need more time dan nggak bisa instan gitu. Tapi kan kita sudah menaruh minat dulu di situ dan itu yang akan membentuk kekuatan kita. So jangan terlalu berfokus pada hal-hal yang di luar kita. Kadang-kadang itu terlalu fokus lihat selebgram ini, lihat influencer ini pengen kayak gitu, lihat ini pengen kayak gitu kan pengen aja semua tuh benar-benar pengen. Nggak apa-apa sih, tapi tanya gitu sama diri sendiri. Ini
ini aku gue banget nggak enggak sih? gitu. Ini Kayaknya aku banget enggak gitu. Karena itu akan berpengaruh dalam jangka panjang, akan kan sayang ya kalau dipaksa. Betul. Terus habis itu membutuhkan waktu yang lumayan lama tapi ternyata hasilnya berarti kita ngapain aja gitu selama sekian tahun itu gitu loh. So awali dari situ dulu, dan itu tidak mengenal usia ya, siapapun mau muda, mau mungkin sekarang sudah usia ya dewasa, nggak masalah. Saya juga pernah tahu, dan saya follow juga seorang influencer, kalau nggak salah dari luar juga gitu ya. Dia itu usianya 60 tahun, tapi dia kontennya make up. Jadi make up khusus mature skin. Oh, jadi dengan usia followernya yang itu, tapi bisa kan orang kan kalau usia segitu kan ngapain sih make up, orang udah segitu juga ngapain. Tapi dia mengangkat isu dan dia suka dengan make up, dan dia mengangkat isu itu sebagai sesuatu yang menarik. Jadi akhirnya orang-orang oh ya meskipun umur segitu juga ya perlu cantik lah gitu ya, kayak gitu. So berarti nggak perlu aku udah umur segini nggak bisa aku nemuin personal power aku apa, kekuatan apa, enggak. Itu tidak mengenal usia. Selagi memang kita mau meluangkan waktu untuk bisa cari tahu sebenarnya siapa kita, belajar, kemudian ya melalui proses belajar yang ya mungkin ada yang perlu dikurangi, perlu ada yang ditambahin, atau konsisten. Di situ saya yakin pasti akan menjadi expert pada waktunya gitu. Need time and need process gitu ya. Yes. Oke. Nah, kalau misalnya kini kita kan nih jadi mak-mak ya, yang punya baby bala-bala tuh bocil ya. Baby bala-bala dong. Nah, bisa nggak kita ini bisa memunculkan personal bisa itu dong ke anak-anak ini? Bisa dong. Sekarang contohnya Mbak Lia gitu ya. Mbak Lia kan sebagai mak-mak sebagai public speaker, sebagai trainer, MC, pokoknya urusannya sama public speaking dan lain-lain gitu. Bisa membuat suatu konten gitu. Dan ini berhubungan dengan anak gitu, ya kan? Bagaimana kita untuk munculin nih personal powernya anak-anak ini dari sejak dini sih maksudnya. Tanya. Kalau misalnya dia mungkin masih belum terlalu open gitu ya, masih belum terlalu terbuka, ya udah coba semua hal, misalnya lukis apalah, apa mungkin silat, itulah. Coba lihat mana yang nanti akan dia memiliki kecenderungan terhadap satu bidang tertentu, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, itu pasti ada. Saya dulu juga gitu, saya coba aja semuanya, saya coba, dan akhirnya saya menemukan oh ini enggak deh, oh ini enggak, bukan lo banget gitu. Enggak gitu. Saya pernah coba jadi pemain volley, enggak bisa, ternyata gini nggak nyampe. Nggak bakat di situ gitu. Jadi memang semua harus dicoba gitu ya, semua harus dicoba untuk anak-anak apalagi, karena saya juga dulu ngalaminnya kayak gitu. Saya coba dulu tuh ya nyobanya jadi model jadi. Lah berarti faktor keberuntungan itu juga menentukan gitu, dan doa ibu Anda. Iya kan, support paling ini kan ibu ya kan. So sekarang kita menjadi seorang ibu, kita harus tahu dong apa yang harus kita lakukan. Wow, luar biasa Anda ya. Selain Anda juga trainer, juga Anda sebagai motivator untuk keluarga. Iya, untuk keluarga. Sakinah mawaddah. Baik, teman-teman yang ada di rumah atau leaders yang ada di rumah, ternyata memang untuk memunculkan sebuah performs atau paling personal, apa namanya, personal power itu memang boleh loh dimulai dari sejak dini untuk anak-anak ataupun untuk mungkin yang orang sudah sekitar gitu ya. Dan jangan merasa telat ketika memang sudah usianya memang sudah cukup untuk ini, kok saya kok gini-gini aja sih. Sekarang nggak ada kata terlambat buat belajar gitu. Tadi udah disampaikan nih, ada ini apa, beberapa contoh gitu. Dan itu ada dan mereka bisa. So sama-sama manusia, sama-sama tinggal di bumi yang sama, ya kan? Saya mau tanya nih. Apa? Kalau sama Coach Prima, aduh, Anda kalau ditanya personal ini apa dong berarti kalau ditanya gitu? Personal powernya apa? Personal powernya kalau Kak Prima apa nih? Kalau saya sih art, seni. Karena memang sekolahnya dulu kan juga performing art juga gitu. Jadi seni itu kan luas. Nah, salah satunya adalah public speaking. Karena public speaking adalah seni untuk berkomunikasi kan. Nah, gitu. Jadi itu kemudian ya sing a song gitu ya. Menyanyi dan dancing. Dan tarinya tradisional. Wow. Yes. Really? Yes. Karena dulu pernah ikut pertukaran pelajar di beberapa negara, itu juga karena menjadi tari tradisional itu. Leaders, meja ini segera kita
geser untuk Anda ngapain? Untuk nari. Maaf ya guys. Tidak hari ini. Beda kostum. Oh, okay. Masih, beda konsep. Masih Ramadan. Iya. Masa mau pecicilan di sini? Anda ini bagaimana? Berarti termasuk ini ya, bidang keilmuan yang kita ini apa namanya? Tekuni itu juga kadang juga mempengaruhi juga. Betul. Ya? Betul. Jadi gitu. kalau misalnya dari kecil kita sudah membiasakan itu tadi untuk memberikan kesempatan anak untuk bisa memilih, mencoba. Jatuhnya tuh gini, misalnya kayak kita lulus SMA, mau kuliah gitu kan. Kebanyakan kan mau jurusan apa bingung gitu kan. Nah, itu tidak akan kita temui kalau kita sudah mempersiapkan itu sejak dini gitu, sejak masih anak-anak. PR gitu. tuh ya buat emak-emak atau leader-leader yang mau jadi orang tua nih ya, untuk anak-anaknya nih. Wow. Jadi kita udah tahu gitu loh mau ngapain, udah suka apa, udah happy kalau bermain apa, suka. Jadi nggak terlalu sulit untuk kita mengarahkannya gitu karena dia memang udah suka. Dan lulus dari situ pun dia sekolah sekian tahun, hasilnya ya karena memang dia suka, dia ekspor. Oke. Gitu. Kak Prima, ada sosok orang yang memang sampai sekarang menjadi kayaknya ini personal ininya kok keren banget. Itu ada nggak? Siapa? Ada. Siapa tuh? Ada 2 sih. Oh, iya. Dan itu semua perempuan lagi. Siapa tuh? Najwa Shihab, Mary Riana. Kenapa mereka berdua? Kenapa nggak saya gitu? Oke, tambah satu lagi Andi Afriliani. Aduh, terima kasih. Happy bulan Ramadan, menyenangkan orang itu berpahala. Alhamdulillah. Oke. Itu. Kenapa Mary Riana, Najwa Shihab sama Andi Afriliani? Oh iya, itu nggak apa-apa. Iya. Karena menurut saya mereka adalah perempuan-perempuan yang punya karakter kuat. Oke. Gitu, karakternya mereka akan kuat kan. Jadi orang tuh udah tahu gitu loh. Gak usah lihat orangnya, dengar suaranya udah tahu nih, ini orang pasti ini gitu. Jadi kan mereka memiliki karakter yang kuat dengan perjuangan yang luar biasa sebagai jurnalis kalau Najwa ya gitu, sebagai jurnalis, kemudian dia meniti karir yang tidak mudah lah gitu ya, dan akhirnya bisa menjadi seperti sekarang gitu. Itu kan luar biasa sekali menurut saya, dan dia seorang perempuan gitu, jadi bisa jadi contoh gitu loh kalau memang perempuan tuh bisa loh setangguh itu gitu. Dan Mary Riana itu juga kan dia gigih gitu loh, gigih sekali untuk menemukan siapa dirinya gitu loh. Itu sih menurut saya, dan dia sebagai motivator ya iyalah, orang dia mengalami pengalaman itu kan dialami sendiri kan gitu oleh yang bersangkutan gitu. Dan sama satu lagi sih kakaknya Najwa Shihab, Najila Shihab. Dia kan ahli pendidikan ya gitu. Itu juga saya sering meniru juga sih cara-cara dia untuk mendidik anak-anak, jadi inisiator jaringan semua murid semua guru itu. Jadi saya ngikutin juga itu. Luar biasa. Kak Prima ternyata ya. Boleh dong ada satu pesan mungkin untuk leaders yang di rumah, bagaimana untuk menemukan atau paling nggak itu yang belum menemukan, mungkin pesan-pesannya yang di rumah itu gimana? Jangan takut untuk mencoba sesuatu meskipun itu sepele ataupun mungkin itu tidak penting gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menekuni, kita pasti akan bisa dan akan expert pada waktunya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Prima. Sama-sama Mbak Lia. Mudah-mudahan kita bertemu ya di JBS Podcast yang berikutnya. Iya, saya yang di sini, Anda yang di sana. Nanti saya akan mengkudeta Anda. Tunggu saja tanggal mainnya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi. Sampai berjumpa lagi di JBS Podcast berikutnya. Bye-bye.